Salve, kembali kita berjumpa pada pagi hari ini tanggal 15 November 2025. Mari saudara-saudara di pagi yang cerah ini kembali saudara kita bersama-sama mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan jemu-jemu berdoa. Baca liturgi hari ini diambil dari kitab Kebijaksanaan 18 ayat 14 sampai dengan 16, dilanjutkan dengan bab 19 ayat 6 sampai dengan 9, dan Injil Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua saudara pasti mengakui sebagai pengikut Kristus. Pertanyaannya saudara, adakah kita kedekatan dengan Dia yang kita ikuti? Bagaimana kedekatan kita dengan Dia Yesus Tuhan? Dan dengan cara apa kita bisa dekat dengan Yesus? Yesus Kristus yang kita ikuti saudara sangat-sangat dekat dengan Bapa. Kedekatan Yesus dengan Bapa ditunjukkan berdoa di pagi-pagi benar dalam kesendirian. Ia berdoa sebelum melakukan pekerjaan dan aktivitasnya. Markus 1 ayat 35. Nah, saudara, bagaimana dengan diri kita sebagai pengikut Yesus? Adakah saudara kita memberi waktu kita terlebih dahulu untuk berdoa seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Seringnya kita menilai berdoa itu sebagai kewajiban. Sehingga kita berdoa di saat mau makan, mau tidur, dan beribadah saja. Adakah di luar itu kita berdoa? Realitanya saudara, ada sebagian orang yang mungkin tidak lagi berdoa karena kesibukan jadwal yang sudah padat dalam aktivitasnya sehari-hari. Mungkin ada juga orang yang dulunya tekun berdoa saudara, namun karena doanya tidak kunjung dijawab Tuhan, tidak dikabulkan, dia tidak lagi berdoa sama sekali. Dia menganggap bahwa Tuhan tidak mendengar doanya. Bahkan lebih mirisnya lagi, ada yang menganggap berdoa tidak ada artinya dan tidak berfaedah sama sekali. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Dan inilah janji Kristus saudara. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24. Saudara-saudara, dalam hal khotbah di bukit dengan tegas Tuhan Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Matius 7 ayat 7 sampai dengan 8. Jadi saudara-saudara, walau saudara kita telah berdoa sepanjang hari setiap minggu saudara, dan belum juga dikabulkan saudara, janganlah kita menjadi bosan meminta dalam doa saudara. Tetapi saudara, seperti yang disampaikan Yesus pada Injil hari ini, bahwa harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1, mintalah terus, minta terus saudara, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan dan kita akan menerimanya. Dalam berdoa dengan tidak jemu-jemu, kita perlu memahami 3 prinsip sesuai di dalam Matius 7 ayat 7 sampai dengan 8. Yang pertama saudara, mintalah saudara. Meminta saudara berarti kita menyadari kebutuhan kita. Dan di dalam surat Yakobus diingatkan,
Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi menyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Tuhan mengajarkan kepada kita supaya meminta berdasarkan apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan. Yakobus 4 ayat 3. Yang kedua, saudara, prinsip kedua, carilah. Mencari berarti saudara tidak berdiam diri tetapi berusaha, saudara. Matius 13 ayat 45. Mencari juga berarti saudara memakai segala fasilitas yang ada, yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mata, kaki, otak, tangan. Yeremia 29 ayat 7. Dan prinsip ketiga, ketuklah. Mengetuk memerlukan kesabaran dan ketabahan. Roma 12 ayat 12. Mengetuk adalah tindakan berulang-ulang, saudara. Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Janganlah kita bosan ataupun jemu, saudara. Mintalah terus. Ketuklah terus berulang-ulang, saudara. Regi hari ini mau mengingatkan kepada kita semua, berdoalah dengan tidak jemu-jemu, saudara. Seperti yang Yesus sampaikan dalam perumpamaan hari ini, di mana si janda dengan tak jemu-jemunya meminta kepada hakim agar haknya dibela. Dan karena tak mau diganggu terus dan melihat keteguhan si janda ini, maka permohonannya dikabulkan juga oleh si hakim. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Lukas 18 ayat 6 sampai dengan 7. Pasti Tuhan akan menjawab doa-doa kita, saudara, yang sungguh-sungguh meminta kepadanya. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Sebagai anak-anak Allah yang telah dibenarkannya, marilah kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, saudara. Pertanyaannya, saudara, adakah kita memiliki kesungguhan iman dalam permohonan kita itu? Atau di saat kedatangannya Yesus Tuhan, adakah ia mendapati iman di bumi? Lukas 18 ayat 8. Mari kita mau tetap teguh dalam iman kita kepada Yesus hingga akhir finish kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian di mana saja kita berada. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.